SMK Negeri 11 Kota Malang berdiri pada tahun 2007 dan menjadi sekolah menengah kejuruan dengan status pusat keunggulan di Jawa Timur yang memiliki program pengembangan dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung elang terbang tinggi, menyapa alam di waktu pagi, belajar agama tiada rugi, bakal hidup dunia dan akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang menjadi teladan kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 11 Malang. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 10 3J1 dengan tema Al-Khuliyatu Al-Khamsah. Semoga video ini bisa menjadi sumber inspirasi dan bermanfaat dalam meningkatkan keimanan dan pemahaman kita bersama. Selamat menyaksikan. Baik nak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, siapa yang hari ini mimpin doa? Oke, Mas Ari, silakan maju Mas Ari. Terima kasih Bu Widya. Teman-teman, mari kita duduk terlebih dahulu dan dilanjut untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatah ya alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basori wa aqlika bihi lisani wasrah bihi sadri
wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berdoa selesai. Allahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Bu Widya izin absen terlebih dahulu ya. Untuk kelas 10 TKJ 1 Mbak Abida Atwa mana? Oke, hadir ya. Baik, semuanya coba toleh kanan, toleh kiri dulu. Toleh kanan, toleh kiri. Semuanya temannya ada? Ada. Lengkap ya? Berarti dari Mbak Abida sampai Mas Jidan ada semuanya ya? Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, selanjutnya terima kasih atas kehadiran sampean. Kali ini Bu Widya memiliki kesepakatan belajar. Nah, untuk kesepakatan belajar yang pertama, di sini sampai wajib membawa buku. Coba bukunya diangkat semuanya, buku tulis maupun buku paketnya. Oke, bawa semuanya? Bawa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami di sini wajib berdoa. Tadi sudah berdoa dipimpin Mas siapa? Mas Ari. Nah, lalu setelah berdoa, kemudian sopan santun. Minta tolong sopan santunnya dijaga. Bila mana nanti ada izin bertanya, silahkan untuk unjuk tangan terlebih dahulu. Kemudian aktif dan semangat. Jikalau nanti sampai ada pertanyaan kurang sesuai atau mungkin ada pertanyaan yang belum paham, bisa ajukan tangan. Lalu yang terakhir, tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Nanti ada LKPD yang diberikan sampai tepat waktu dan mungkin bisa dikumpulkan di akhir. Lalu yang terakhir apa? Menjaga kebersihan. Dari kesepakatan ini ada yang ditanyakan? Dan sepakat? Baik, sepakat. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, setelah kesepakatan belajar, Bu Widya ada asesmen. Silahkan berdiri semuanya. Yuk, berdiri. Di asesmen ini, nanti kalau sampean setuju iya, silahkan tepuk tangan. Jikalau ragu-ragu, silahkan duduk kembali. Tapi kalau tidak, silahkan angkat tangan. Baik ya Bu Widya, mulai. Apakah Anda berangkat dari rumah ke sekolah dengan bahagia? Oke, ada yang tepuk tangan semuanya ya. Tidak ada yang lambaikan tangan. Baik, selanjutnya. Apakah Anda merasa tertantang menyelesaikan proyek saat menyelesaikan tugas kelompok? Wow, semuanya semangat. Tidak ada yang ragu-ragu dan tidak ada yang tidak semangat di sini. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, silakan duduk terlebih dahulu. Baik nak, setelah kita tahu bersama asesmen sampean semuanya, kemudian Bu Widya ingin mereview pembelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat angkat tangan coba. Oke, Mbak Aida. Silakan Mbak Aida. Saya akan mereview pembelajaran sebelumnya, yakni tentang menghindari sikap temperamental. Baik, berarti menghindari sifat temperamental. Bagaimana supaya kita bisa terhindar? Membiasakan apa? Mengontrol emosi. Oke, mengontrol emosi. Tepuk tangan untuk Mbak Aida. Alhamdulillah setelah direview oleh Mbak Aida, selanjutnya Bu Widya mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Coba dibuka halaman 238. Yuk, bukunya dibuka. Bab 9, 238. Sudah? Baik. Sudah Bu Widya simpulkan di layar dan Bu Widya tampilkan di layar tujuan pembelajaran hari ini, yakni 1. Coba dibaca semuanya. Baik, kemudian yang kedua, peserta didik dapat dan penerapan al-khuliyatu al-khamsah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan paparan. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempengaruhi sikap dalam atau masalah keamanan dan sikap kepekaan sosial di masyarakat. Oke, perhatikan.
Hari ini kita fokus yang di poin ketiga. Peserta didik dapat menyajikan paparan tentang al-khuliyatu al-khamsah. Al-khuliyatu al-khamsah ini sebagaimana apa? 5 prinsip dasar bagi umat Islam. Bagaimana hari ini siap menerima materi? Siap. Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya, di sini Bu Widya mau menyampaikan al-khuliyatu al-khamsah, sebagaimana Bu Widya sampaikan tadi, berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan. Kerusakan ini mafsadat. Orang Islam itu kalau tidak memiliki hukum dasar, pasti hidupnya akan terombang-ambing. Tapi kalau sama sudah punya prinsip dasar, orang Islam digoda apapun, pasti dia akan tetap dengan imannya. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang Bu Widya sudah mengkondisikan sampean di awal tadi untuk duduknya secara berkelompok menjadi 5. Nah, 5 kelompok ini akan menjadi bagian dari 5 prinsip dasar. Baik, setelah sampean buka halaman 238 untuk kelompok 1 berarti masuk kategori hifdu apa, Nak? Hifdu ad-din. Bisa dipahami ya? Kelompok 2 bagiannya hifdu apa? An-nafas, betul. Kelompok 3 hifdu al-aql, dan kelompok 4 hifdu an-nasl, dan yang kelompok 5 hifdu al-mal. Baik, silahkan sampean pelajari terlebih dahulu materinya sesuai dengan pedoman di buku, kemudian buat yel-yelnya, yel-yel yang menarik. Kemudian Bu Widya contoh kasih ya, sapaan kelompok 1 hifdu ad-din hadir dengan misi. Silahkan misinya apa? Bisa dipahami ya? Oke, silahkan berdiskusi dan mencatat hal yang penting dari materi yang sudah didapatkan setiap kelompoknya. Al-khuliyatu al-khamsah itu kan ada 5 jenis ya, 5 prinsip. Nah, Bu Widya tempel dulu al-khuliyatu al-khamsah, ini judulnya. Jadi setiap manusia itu pastinya memiliki sebuah prinsip. Nah, yang pertama sesuai kelompok 1 tadi yang dibagikan adalah hifdu ad-din. Ini menjaga agama. Bagaimana jikalau agamanya tidak dijaga? Apa yang terjadi? Pasti jalan hidupnya akan goyah. Selanjutnya, setelah hifdu ad-din itu ada hifdu an-nafas. Hifdu an-nafas itu menjaga jiwa. Kalau jiwanya tidak terjaga, maka pengaruhi dari akalnya. Ya enggak? Contoh sampean lagi galau. Semangat enggak untuk belajar? Enggak kan? Jiwanya lagi kalut, akalnya juga tidak terjaga. Nah, oleh karena itu, ini yang ketiga. Kita perlu untuk menjaga akal, hifdu al-aql. Ada yang keempat, hifdu an-nasl. Hifdu an-nasl ini menjaga keturunan. Bagaimana kalau keturunan tidak terjaga? Apa yang terjadi di masa yang akan datang? Akan banyak perpecahan, akan banyak anak yang tidak hormat kepada orang tua, ya enggak? Akan banyak perzinahan kalau keturunannya, nasolnya tidak terjaga. Dan yang terakhir, hifdu al-mal. Menjaga harta. Bagaimana memperoleh harta itu dengan mendapatkan setidaknya keberkahan dari apa yang kita makan. Kemudian menjaga harta dari apa? Hal-hal semacam riba. Dan ataupun bisa menjaga harta dari apa? Contohnya pinjaman online, pinjol, itu ya. Karena apa? Banyak mengandung ya kerusakan. Bisa dipahami ya? Baik, di sini dari 25 kasus yang Bu Widya sediakan ini, nantinya setiap kelompok akan bermain. Kelompok 1 dan kelompok 2, hifdu ad-din dan hifdu an-nafas,
menjaga agama dan menjaga jiwa akan bermain duluan. Berarti ada berapa kartu nantinya kalau ini 25? 10 karena 2 kelompok. Nah, baik, Widya izin untuk menata terlebih dahulu ya, silahkan. Baik, silahkan berdiri untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kita akan bermain. Sebelum itu Bu Widya ingin mendengarkan yel-yelnya. Kelompok 1, Hifzu adil hadir dengan misi menjaga agama Islam. baik, sebelum bermain Bu Widya ingin mendengarkan misi dari kelompok 2. Kelompok 2, Dua nafas hadir dengan misi menjaga jiwa muslim dan muslimah. baik, dengarkan instruksi permainannya ya nak ya. Di sini yang main terlebih dahulu kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti ronde keduanya kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Perhatikan, ini sudah ada petunjuk yang Bu Widya tempelkan tadi. Hifdu Adin di sana, kemudian Hifdu Anafasnya di bawahnya. Sampean cukup dengan menempelkan 5 bagian permasalahan ini masuk dan cocoknya di Hifdu mana. Jadi setelah sampai mengerti, kemudian satu persatu bergantian hanya menempelkan 1 permasalahan saja. Kalau anggota sudah menempelkan di depan, maka yang lain bergantian menempelkan, ambil 1, kemudian ditempelkan di papan. Sampai habis. Bisa dipahami? Bisa. Permainan dimulai ya. Baik, 3, 2, 1. Baik ya, ini termasuk cepat-cepatan. Segera kembali, kemudian anggota lainnya maju. Kelompok 1 sudah selesai menempelkan. Di bawahnya sini, hifdz an-nafas di sini. Silakan langsung ditempel di bagiannya masing-masing. Hanya difokus hifdz adil sama di sini. Sama kelompok sini berarti tempelkan di sini. Langsung ditempelkan. Oke. Kelompok 1 langsung ditempelkan. Hifdzu adin di sampingnya sini. Ya, di sampingnya. Yuk, silakan. Disusul kelompok 2. Menempelkannya lebih rapi ya. Oke. Baik, kelompok 2 sudah selesai pergantian. Dipaskan. Oke. Silakan sampahnya diambil. Kesepakatannya, ketertiban tetap harus dijaga. Yuk, masih tinggal 1 permasalahan lagi. Gantiannya siapa urutannya? Oke. Sudah, tinggal 1. Kelompok 1 sudah 5 ya, tinggal kelompok 2. Baik, ini nanti setelah permainan selesai semua baru kita refleksi apakah betul tempelan ini sudah sesuai dengan hifdzunya masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya persiapan kelompok 3, 4, 5. Baik, perhatikan untuk kelompok 3, 4, 5. Di sini Bu Widya sudah menyediakan sisanya. Berarti ada berapa kartu? 15 kartu masalah. Bu Widya izin untuk acak ya. Di sini nanti setiap kelompok hanya mengambil 5 sesuai dengan hifdzunya masing-masing. Setelah ini persiapan, Bu Widya akan memanggil setiap kelompok dengan yel-yelnya. Kelompok 3, Hifdzu al-akal hadir dengan misi menjaga akal manusia. tepuk tangan. Kelompok 4, Hifdzu an-nasl hadir dengan misi menjaga keturunan umat Nabi Muhammad SAW. tepuk tangan. Baik,
Untuk kelompok 5 supaya habis ini permainan semangat, Bu Widya ingin mendengarkan yayanya. Kelompok 5. Hifdzu al-mal hakim dengan misi menjaga harta keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Perhatikan, di papan ini tinggal 3 bagian ya. Hifdzu al-aql kelompok 3. Hifdzu an-nasl kelompok 4 dan hifdzu al-mal kelompok 5. Sampean tinggal mencari permasalahan di sini mana yang bagiannya sampean masing-masing. Di sini berkesempatan 1 anak 1 tempelan. Bagaimana? Sudah dipahami? Baik, permainan dimulai ya. Hitungan 3, 2, 1, silakan. Baik, kelompok 3 sudah selesai. Baik, silakan ditempel. Lanjut kelompok 4, 5 silakan tempel menyusul karena ini sudah selesai. Oke, 3, 4, 5 yuk disusul. Segera kelompok 3, ayo ditempel. Baik, kelompok 5 sudah 2 kartu. Namanya agak ini ya, agak rapat. Oke. Bergantian ya, secara berurutan. Baik, kelompok 5 sudah 3, kelompok 3 sudah 3 kartu, kelompok 4 disusul, habis ini 3 kartu juga. Kurang 2 ya, bergantian 1 per 1. Baik. Terakhir, setiap kelompok wajib 5 kartu yang ditempel ya. Baik, kelompok 3 sudah 5 kartu, kelompok 5 sudah 5 kartu, tinggal kelompok 4, berarti ini terakhir itu an-nasl. Baik, dari 15 kartu sudah terkumpul semuanya, mari kita cross check dan silakan duduk semua. Terima kasih kelompok 3, 4, 5, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, nah perhatikan, saatnya kita mengecek kebenaran dari setiap hifdzu atau al-khuliyatu al-khamsah. Sudah penasaran? Penasaran. Baik, kita cek ya. Untuk hifdzu ad-din, menjaga agama. Menjaga agama perlu adanya menutup aurat? Perlu. Menjaga kehormatan manusia? Nah, sudah ada kata kunci manusia. Kalau kehormatan manusia seharusnya masuk di hifdzu apa? An-nafs. Itu ya, ini kebalik ke sini ya nak. Tidak apa-apa. Kita lanjut. Kemudian melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Masuk di hifdzu ad-din ya? Betul. Lalu sholat jamak qashar bagi musafir. Betul. Karena ad-din kan sudah identik dengan agama. Dan yang terakhir ada hukuman Allah, laknat dari Allah bagi orang murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Baik, berarti untuk kelompok 1 salah satu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Widya mau tanya, kira-kira kelompok 1 menjaga kehormatan manusia harusnya diganti apa? Oke, coba sekarang maju. Yang kelompok 1 perwakilan, yuk. Menjaga kehormatan manusia harusnya diganti dengan jihad untuk menegakkan agama Allah. Oke, baik. Ini berarti seharusnya ke sini Ya, ya. Oke. ya. Tepuk tangan untuk Mas Diego. Baik, nak. Kita buktikan apakah betul pendapat dari Mas Diego jihad untuk menegakkan agama Allah ini masuk ke hifdzu ad-din. Kita cek dulu untuk hifdzu an-nafs ya. Menjaga jiwa yang pertama. Memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Termasuk menjaga jiwa apa tidak? Termasuk. Sampean lapar, jiwanya nggak tenang kalau tidak terisi. Berarti ini betul. Menghindari diri dari tuduhan yang tidak benar, cacian dari orang lain. Berarti ini hoax ya. Sampean lebih menghindarkan hoax supaya jiwa sampean tenang, tidak terganggu dengan fitnah. Berarti masuk ya. Kemudian hukuman kisos, hukumannya setimpal bagi tindak pembunuhan. Ini juga termasuk menjaga jiwa supaya kita berhati-hati tidak semena-mena menghukumkan atau menghukumi orang lain, termasuk dalam tindak pidana hukuman pembunuhan. Lanjut, menikmati makanan lezat dan halal. Ini termasuk kebutuhan menjaga
jiwa. Sama semangat enggak kalau makannya menunya 4 sehat 5 sempurna? Semangat ya, sepakat, lezat. Dan yang terakhir, jihad untuk menegakkan agama Allah ini tertukar betul sekali dengan yang menjaga kehormatan manusia. Seharusnya ini di sini. Baik, untuk kelompok 1, 2 gamesnya sudah selesai ya. Baik, sama-sama dari kelompok 1, 2 betulnya 4 dan salahnya 1. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik nak, sebagaimana tadi ronde kedua dari kelompok 3, 4 dan 5. Mari kita cross check bersama. Yang pertama, hifdzu al-aql, membantu keluarga yang dalam kesulitan. Masuk hifdzu al-aql apa tidak? Tidak ya, karena ada kata kuncinya keluarga. Seharusnya masuk di mana? Hifdzu an-nasl ini ya, masuk di sini ya. Baik. Selanjutnya, mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sudah masuk? Sudah sesuai ya. Tuntunlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Ada ilmu, akal, berhubungan. Berarti sesuai ya. Menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak benar. Sesuai ya, kalau akal kita jaga dengan baik, samen meskipun temannya tawuran, samen meskipun ada temannya minum alkohol, samen tidak akan terpengaruh karena apa? Berpikir panjang. Sesuai ya. Nah, yang terakhir, mendengarkan musik dengan volume kencang. Masuk enggak dalam menjaga akal? Masuk ya. Karena berhubungan dengan di sini ada saraf otak. Akal kita juga dijaga dengan salah satunya samen tidak mendengarkan dengan volume kencang. Gitu ya. Sesuai. Berarti hanya salah berapa? 1 yang seharusnya di hifdzu an-nasl. Baik, kelompok 3. Coba seharusnya yang di sini ngambil di mana untuk menggantikan membantu keluarga yang dalam kesulitan. Mana kelompok 3? Silakan maju. Seharusnya apa? Yuk silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik Bu, seharusnya membantu keluarga dalam kesulitan ini diganti pengharaman minuman khamr. Alasannya? Dikarenakan minuman keras dapat menyebabkan otak rusak. Berarti perlu dijaga supaya tidak minum minuman keras. Oke, tepuk tangan. Ini ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aji. Betul kata Mas Aji, pengharaman minuman khamr itu seharusnya masuk di sini ya. Untuk hifdzu al-aql ya. Berarti yang untuk hifdzu an-nasl ini sudah salah ya. Berarti ini saling bertukar. Baik, untuk kelompok 3 betul 4 salah 1. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kita cross check untuk hifdzu an-nasl. Yang pertama, hukuman bagi pelaku zina. Betul ya? Menjaga keturunan perlu adanya hukuman bagi pelaku zina. Betul. Menghilangkan budaya pacaran di kalangan pelajar atau sebelum menikah. Sesuai? Sesuai. Berperilaku baik dalam bermasyarakat sesuai dalam menjaga keturunan? Sesuai ya, berperilaku baik. Selanjutnya, pernikahan sesuai syariat Islam. Jelas sesuai ya. Sama kalau ingin menjaga keturunan sesuai dengan turunan Nabi Muhammad ya dengan menikah. Yang ini tadi tertukar dengan ini. Betul ya, membantu keluarga yang dalam kesulitan. Berarti sama, kelompok 4 betul 4 salah 1. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terakhir, kelompok 5, hifdzu al-mal, menjaga harta. Apa yang perlu dijaga? Yang pertama, jual beli dengan cara baik dan jujur. Sesuai? Sesuai. Lalu mengais rezeki, halalan thayyibah. Sesuai ya? Mengambil harta orang lain. Ini ada tanda silang, berarti dilarang mengambil. Betul? Betul. Menghindarkan diri dari transaksi yang mengandung unsur gharar atau spekulasi. Jadi masih banyak pertimbangan di sini ya. Betul ya? Dan yang terakhir, hukuman bagi pencuri dalam menjaga harta. Baik, berarti dari sekian kelompok hifdzu al-mal betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Semuanya hebat semuanya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sudah bekerja dengan baik.
Samen mau ada yang ditanyakan? Kalau tidak maka Bu Widya yang akan bertanya ya. Yang pertama di sini, apakah kalian memiliki prinsip dalam hidup? Memiliki. Pasti memiliki ya. Nah, ini coba dihubungkan untuk pertanyaan kedua. Bagaimana jika manusia tidak mempunyai prinsip dalam hidup? Coba, siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Amanda, silakan berdiri. Jika manusia tidak mempunyai prinsip dalam hidup, maka jika terpengaruh pada lingkungannya buruk akan ikut buruk. Tetapi jika lingkungannya buruk tapi kita memiliki prinsip hidup, maka kita juga tidak akan terpengaruh. Baik, berarti tetap berpegang teguh ya. Iya. Baik ya, tadi Bu Widya sudah mendengar dari Mbak Amanda bahwasanya betul kalau lingkungannya pun jelek ya, kalau kita punya prinsip kita tidak akan terpengaruh. Nah, nomor 3, sebagai seorang muslimah, mengapa kita harus berpegang teguh pada prinsip hukum Islam? Yang namanya umat Islam ya tetap harus berpegang teguh sebagaimana keyakinan kita sebagai umat Islam. Baik, selanjutnya catatlah ini semua di buku kalian. Mulai dari pengertiannya, Al-Khuliyatu Al-Khamsah, 5 prinsip hukum Islam, kemudian macam-macamnya, sudah jelas ya, macam-macamnya ada 5 ditulis nanti. Kemudian cara menjaga Al-Khuliyatu Al-Khamsah dengan contoh Masail Al-Diniyah. Sebagaimana ini ditulis. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Baik nak, setelah Samen sudah mencatat hal-hal yang penting, kita sudah menuju ke kegiatan penutup ya. Bu Widya, sebelum penutup ini siapa yang mau bertanya terkait materi Al-Khuliyatu Al-Khamsah? Coba. Oke, Mas Agus. Saya dari kelompok Anafes. Saya kan masih remaja. Jiwa saya masih sering labil. Bagaimana cara agar tidak seperti itu lagi? Pertanyaannya Mas Agus sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini anak ya. Baik. Hifdu an-nafs. Jiwa ini mudah sekali. Memang jiwa ini tidak tampak. Seperti hanya kita dalam ruh kita ini. Ada jiwa dan raga. Ini raga tapi ruh kita adalah jiwa. Allah itu mudah membolak-balikan hati manusia. Iya kan? Sampai benci jadi cinta. Cinta pun bisa jadi benci. Seperti hanya itu. Nah, remaja itu memang usia labil. Usia yang masih mudah ikut kanan, ikut kiri. Makanya perlu adanya materi ini. Al-Khuliyatu Al-Khamsah, menjaga jiwa. Bagaimana caranya supaya kembali ke jalan yang lurus? Berarti yang pertama adalah menguatkan diri. Dari siapa kita ini? Samen berasal dari mana? Ingat dengan tujuan samen lahir dari ibu. Ibu ini berarti keluarga. Berarti kalau samen lagi goyah, ingatlah keluarga. Yang pertama pasti ingat Allah. Tapi secara fisiknya samen harus ingat kembali ke fitrahnya samen. Sebagaimana samen adalah terlahir dari ibu, ya berarti harus kembali dan menguatkan cita-cita keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, samen sebagai pelajar berarti samen harus tahu diri samen ini berasal dari sekolah mana, instansi mana, ya enggak? Berarti harus saling menjaga. Karena samen masih pelajar, berarti samen harus betul-betul tahu koridornya. Seorang pelajar itu seperti apa. Dan yang terakhir, lingkungan. Samen harus betul-betul menseleksi lingkungan yang baik. Samen kalau memilih lingkungan yang baik, samen akan diikutkan atau diangkat ke permukaan dengan lingkungan yang baik. Tapi kalau samen mengikuti lingkungan yang buruk, maka samen akan mudah tergoyahkan. Karena apa? Samen mudah labil. Tapi kalau samen masih memiliki pendirian yang kuat, maka di sisi lain di sini samen insya Allah harus ingat apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya Bu Widya, nanti mungkin ada yang menambahkan dari teman-teman? Sudah dipahami? Sudah, baik. Yang terakhir di sini ya, apa manfaat bagiku? Umpan balik pembelajaran. Silahkan, karena HP-nya ini disita, silahkan diambil. HP hanya digunakan untuk kepentingan belajar. Silahkan diambil HP-nya.
Di scan barcode-nya, apa manfaat pembelajaran hari ini? Baik, mungkin ada yang mau menyampaikan manfaat bagiku hari ini. Apa manfaat yang didapatkan Mas Firman? Ternyata saya baru tahu Bu, kalau prinsip 5 hukum Islam itu ternyata dibagi menjadi 5. Dan iman saya setelah belajar 5 prinsip dasar itu, iman saya menjadi lebih kuat dan lebih yakin gitu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Firman. Bagus sekali. Nah, refleksinya apakah sudah diisi? Sudah. Baik, Alhamdulillah sudah. Silahkan perhatikan Bu Widya di depan dulu. Kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran. Dari kesepakatan kelas tadi, kita perlu refleksi. Hal-hal yang tadi, apakah sampean ada pelanggaran kesepakatan? Tidak ya, tadi sudah menjaga kebersihan, sama sudah aktif, sama sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, berarti sampai perlu bertepuk tangan semuanya. Yang terakhir ya, yakni ada LKPD. Silakan LKPD-nya dikerjakan. Setelah nanti dikerjakan, bila mana ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ke Bu Widya. Silakan diperkot. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, insya Allah pertemuan minggu depan kita akan belajar peran tokoh ulama di Indonesia. Gitu ya nak. Setelah ini kita doa bersama ditutup oleh Mas Ari. Setelah ini doa penutup akan dipimpin oleh Mas Ari. Setelah doa kegiatan ini nanti meja sampah semuanya yang piket silahkan dilakukan sesuai dengan jadwalnya ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini supaya ilmunya bermanfaat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Hari, bisa duduk kembali. Ya, baik. Terima kasih nak. Kurang lebihnya Bu Widya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya. Ya, sama-sama.